Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ane Tontawi, SE, MM, MAK, serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan presentasi dengan judul Pengaruh Kebijakan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak UMKM. Semoga presentasi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Untuk yang selanjutnya ada anggota kelompok, saya sendiri Lukman Hamzani dengan NRP 234020 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Leilani Putri Maritza dengan NRP 2340200002. Perkenalkan, saya Siti Mia Kusnaedi dengan NRP 23402011. Perkenalkan, nama saya Zain Kaila Nur Kautsarani dengan NRP 2340200026. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri dengan NRP 23402031. Perkenalkan, nama saya Revian Syarianto dengan NRP 2340200132. Perkenalkan, nama saya Ismanur Rahman dengan NRP 2340200117. Baik, yang berikutnya ada daftar isi materi yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis statistik, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, yang pertama ada pendahuluan. UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, jika UMKM perlu membayar pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar, akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaring wajib pajak baru ataupun sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. 2.1 Pengaruh kebijakan pajak. Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan di Indonesia dirancang untuk menjadi stimulus positif bagi UMKM dengan memberikan keringanan dan kemudahan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sosialisasi, pendampingan, dan kesiapan UMKM dalam menghadapi perubahan aturan jangka panjang. Dengan adanya peraturan baru, UMKM dengan omset tak lebih dari 500 juta per tahun dikenai pajak penghasilan final atau PPh. Peredaran bruto maksimal 500 juta ini dapat dibilang semacam penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Merupakan peluang emas bagi UMKM untuk tumbuh dengan pesat dan mengoptimalkan potensi bisnis mereka. Meskipun kebijakan pajak untuk UMKM memiliki banyak manfaat, tetapi ada sejumlah tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh UMKM dalam memanfaatkan status ini. Pertama, UMKM perlu memahami dengan baik aturan dan persyaratan yang terkait dengan status keringanan pajak ini. Yang selanjutnya tinjauan pustaka 2.2. Sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Pemahaman atas peraturan perpajakan banyak dipengaruhi oleh publikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, flyer, poster dan postur, billboard atau mini billboard, dan radio. Dalam melakukan penyuluhan, pembicara yang dipilih merupakan pihak-pihak yang menguasai materi perpajakan yang akan disosialisasikan. Harapannya agar dalam penyajian materi harus mudah dimengerti oleh peserta dan dalam pelaksanaannya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. 2.3 Pemahaman wajib pajak.
Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar, karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara memahami. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri, lalu kewajiban mengisi pemberitahuan dan menyampaikan surat, lalu kewajiban membayar atau menyetor pajak, lalu kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, selanjutnya kewajiban menaati pemeriksaan pajak, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dan kewajiban membuat faktur pajak. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. 3.1 metode penelitian. Teknik pengembalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui pendekatan survei kuesioner. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, 3.2, populasi dan sampel. Populasinya seluruh UMKM yang telah kami survei di Jawa Barat, dan sampelnya 45 UMKM menggunakan teknik purposive sampling. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert. Penjelasan skala Likert-nya, jawaban untuk yang ke-1 sangat tidak setuju, jawaban yang untuk kedua tidak setuju, jawaban yang ketiga netral, jawaban yang keempat setuju, dan jawaban yang kelima sangat setuju. Lalu di sini yang terakhir 3.4 variabel penelitian dan indikator. Variabel penelitian yang pertama kebijakan pajak dan indikatornya, dengan indikatornya transparansi usaha akibat kebijakan pajak, pengaruh kebijakan PPh 21 terhadap kepatuhan pajak, dampak perubahan kebijakan pajak terhadap profesional usaha, manfaat insentif pajak bagi usaha, dan efektivitas sistem perpajakan dalam mendorong kepatuhan UMKM. Yang kedua, variabel penelitian sosialisasi perpajakan dengan indikatornya kemudahan akses dan pemahaman informasi perpajakan dan keaktifan mengikuti perkembangan kebijakan pajak. Dan yang terakhir, variabel penelitian pemahaman wajib pajak UMKM dengan indikatornya ketepatan waktu pelaporan PPN, ketepatan waktu penyetoran PPh 21, pemahaman prosedur pelaporan pajak, kemudahan sistem pelaporan pajak, kesadaran pentingnya kepatuhan pajak, pemahaman tarif PPN, pemahaman perhitungan PPh 21, dan pengetahuan mengenai insentif pajak. Lalu ada metode penelitian, teknik uji analisis data yang pertama menggunakan uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang diteliti atau tidak. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Jumlah anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 responden. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka seluruh item dianggap valid. Sesuai data yang ada dalam tabel tersebut, jumlah responden 45 orang dengan jumlah soal 20 dengan nilai R tabel 0,304.
Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir soal dapat dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal dapat dinyatakan tidak valid. Yang kami dapatkan di sini, dari 20 soal, hanya 15 soal yang valid. Dari tabel terlihat bahwa R hitung untuk seluruh 15 butir pertanyaan lebih besar daripada 0,304. Sehingga semua nilai tersebut pada kolom keputusan seluruhnya tertulis valid. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner konsisten dan dapat dipercaya apabila digunakan berulang kali. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest, stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, kriteria A lebih besar daripada 0,70 sama dengan reliable. Cronbach alpha A kurang dari 670 sama dengan tidak reliable. Pada bagian bawah tabel tercantum nilai 0,982, maka instrumen penelitian dinyatakan sangat reliable. Makna dari 0,92 nilai ini mendekati 1 yang berarti jawaban responden sangat konsisten, item pertanyaan memiliki keterkaitan yang kuat, dan kuesioner memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji validitas, seluruh 15 butir pertanyaan memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, sehingga semua item dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha sebesar 0,982, yang berarti kuesioner ini sangat reliable. Dengan demikian, instrumen penelitian ini layak dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam mengumpulkan data hasil penelitian. Untuk selanjutnya itu ada output uji regresi linear berganda. Nah, untuk olah datanya kita itu menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, untuk variabel dependennya itu ada variabel pemahaman wajib pajak, dan untuk variabel independennya itu kita menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan kebijakan pajak. Jadi 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, untuk yang pertama itu ada model summary. Untuk bisa teman-teman lihat di sini ada model summary. Untuk tabel model summary ini memberikan detail yang bermanfaat tentang korelasi dan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan variabel sosialisasi pajak dan kebijakan pajak sebagai variabel dependen. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang R, variabel dependen, pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan variabel independen, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang R sebesar 0,793. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen cenderung lebih besar proporsinya terhadap kualitas sosialisasi pajak dan kebijakan pajak. Terus yang kedua ini yang 63%. Dua variabel independen dalam model regresi ini, sosialisasi pajak dan kebijakan pajak, menjelaskan 63% varians pada variabel dependen menurut nilai R kuadrat sebesar 0,630. Untuk yang variabel eksternalnya ini seperti tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak di luar model variabel yang kita teliti itu ada 37% gitu. Terus yang tabel ketiga yang adjusted R square, model ini menjelaskan 61,2% varian dalam variabel dependen, setelah dikoreksi untuk jumlah faktor independen. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai adjusted R square ya teman-teman sebesar 0,612, karena nilainya sangat dekat dengan R square, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi tersebut stabil dan kuat, terus juga tidak terpengaruh oleh bias yang disebabkan oleh variabel independen.
Terus juga untuk yang standard error of the estimate, skornya itu udah 3,39003, menunjukkan betapa tidak akuratnya prediksi model regresi tersebut. Penurunan standar error menunjukkan bahwa model tersebut melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memprediksi nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil ini, tampaknya model tersebut cukup akurat, tidak ada banyak kesenjangan antara nilai aktual dan prediksi. Terus untuk kesimpulannya, secara keseluruhan dalam tabel ini, model regresi yang menggunakan sosialisasi perpajakan dan kebijakan pajak sebagai prediktor memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Karena memiliki daya deteksi yang sangat tinggi, kesalahan estimasi yang minimal, dan asosiasi yang kuat. Model ini layak untuk diselidiki lebih lanjut ya. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini bisa teman-teman lihat masih membahas tentang output uji regresi linear berganda. Untuk yang tabel pertama itu ada tabel ANOVA atau Analysis of Variance, teman-teman. Nah, untuk tabel ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi dapat menggambarkan pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pemahaman wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, dan juga untuk variabel independennya itu ada sosialisasi pajak dan kebijakan pajak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada nilai sum of squares. Untuk yang regresinya itu menunjukkan angkanya itu 820,569 yang merupakan koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak dan kebijakan pajak. Nah, untuk yang kedua itu ada yang residual. Ada yang residual variasi dalam pemahaman wajib pajak yang tidak dijelaskan oleh model atau dipengaruhi oleh faktor selain variabel yang kita teliti. Itu sebesar 482,675. Nah, untuk totalnya itu ada di 1.303,244. Ini adalah merupakan total variasi pemahaman wajib pajak secara keseluruhan. Nah, untuk yang derajat kebebasan atau DF, itu DF regresinya itu ada 2 sesuai dengan jumlah variabel independen, dan juga ada DF yang residualnya itu ada di 42 diperoleh dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabelnya tadi 2 dan konstantanya itu 1. Untuk totalnya itu total respondennya itu ada 45, tetapi untuk DF yang total ini menunjukkan bahwa jumlah totalnya 44, menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitiannya adalah 45. Jadi rumusnya itu N disama dengan DF tambah 1. Terus juga untuk yang mean square, untuk yang regression ada di angka 410,284 diperoleh dari pembagian sum of squares regression dengan DF regression yang mencerminkan rata-rata variasi yang dijelaskan oleh model. Untuk yang mean square residual itu ada di angka 11,492 menunjukkan rata-rata kesalahan atau sisa variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Nah, untuk nilai F-nya itu pemeriksaan mean square residual dan mean square regression ditujukan oleh nilai F yang dihitung sebesar 35,701, yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan dengan baik oleh model regresi. Nah, untuk nilai signifikasinya itu ada di angka kurang dari 0,001 dengan tingkat signifikasi yang kita gunakan tuh di bawah 0,05. Kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa model regresi kita valid karena kurang dari 0,05. Ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak dan kebijakan pajak yang beroperasi secara bersamaan. Untuk kesimpulannya, hasil tabel ANOVA menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan kebijakan pajak merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pemahaman wajib pajak. Hal ini karena peningkatan pendapatan negara terjadi ketika wajib pajak memahami kewajiban pajaknya, yang terjadi ketika sosialisasi pajak menjangkau UMKM, dan ketika kebijakan dipahami oleh UMKM. Ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa negara akan mengalami peningkatan pendapatan pajak dan bentuk pendapatan negara lainnya sebagai akibat dari kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh Novo Vivanto dari buku yang terbit pada tahun 2023 halaman 81. Hal ini memungkinkan kita untuk menerima hipotesis penelitian yang menyatakan adanya dampak simultan. Jadi untuk secara simultan variabel independen itu diterima ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tabel koefisien. Tabel koefisien ini bertujuan untuk persamaan regresi linear berganda dibangun menggunakan metode ini untuk menentukan kontribusi relatif variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini pemahaman wajib pajak. Terus juga untuk yang
konstannya ini, pemohon wajib pajak bernilai negatif ketika kebijakan pajak dan sosialisasi pajak dianggap konstan atau nol, seperti yang ditunjukkan oleh nilai konstan itu ada di angka min 9,797 dan nilai signifikasinya itu 0,156, lebih dari 0,05. Namun angka ini tidak menyiratkan apapun dalam konteks penelitian karena konstanta tersebut tidak signifikan secara statistik. Nah, untuk pengaruh kebijakan pajak, pengaruh parsialnya ini positif dan substansial dari kebijakan pajak terhadap pemahaman wajib pajak ditujukan oleh nilai T, teman-teman. Nilai T di sini itu sebesar ada di 8,042 yang memiliki tingkat signifikasi kurang dari 0,001, yang artinya ini adalah signifikan karena karena kurang dari 0,05, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak terhadap variabel yang paling berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak, teman-teman. Jadi secara parsial ini pemahaman wajib pajak pengaruh kebijakan pajak ini secara positif, secara parsial ini diterima ya, berpengaruh positif. Jadi untuk yang selanjutnya ini adalah ada pengaruh sosialisasi perpajakan. Pemahaman wajib pajak ini terpengaruh secara negatif oleh sosialisasi perpajakan seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien B sebesar min 1,670. Terus juga ada dampak sosial pajak tidak dapat dianggap signifikan secara statistik karena nilai T yang dihitung adalah min 1,572 dan nilai signifikan adalah 0,124, yang artinya itu tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk kesimpulannya, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan dilakukan, namun belum mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak secara signifikan, yang dapat disebabkan oleh faktor efektivitas metode sosialisasi, intensitas, atau tingkat pemahaman awal wajib pajak yang beragam. Sosialisasi tidak berpengaruh kepada pemahaman wajib pajak, karena mayoritas hanya membuang-buang anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat atau UMKM. Tetapi mayoritas masyarakat tidak paham yang disampaikan oleh pihak pajak. Jadi kesimpulannya, secara parsial untuk pengaruh kebijakan pajak ini berpengaruh positif dan diterima, dan untuk yang pengaruh sosialisasi perpajakan secara parsial ini berpengaruh negatif dan ditolak. Yang selanjutnya ada pembahasan berdasarkan uji validitas yang menunjukkan sejauh mana butir pertanyaan mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti pertanyaannya tepat sasaran, tidak menyimpang, dan relevan dengan variabel penelitian. Berdasarkan uji reliabilitas dengan konsistensi alat ukur, instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama dan stabil jika digunakan berulang pada kondisi serupa. Dengan kata lain, hasil pengujian kami reliable dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian dengan nilai T hitung yang mayoritasnya di atas 0,8, yang berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Uji parsial, uji T. Yang A, kebijakan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan negara apabila dikelola dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Prinsip keadilan tercermin dari penerapan tarif pajak progresif, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih besar dibanding kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini menciptakan distribusi beban pajak yang proporsional dan mendukung pemerataan ekonomi. Sementara itu, prinsip efisiensi diwujudkan melalui sistem administrasi yang sederhana, transparan, dan berbasis digital agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah. Yang B, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemahaman wajib pajak. Hal ini terkait dengan tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak, sehingga tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib pajak. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi keteraturan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan masih kurang efektif, sehingga menyebabkan ketidaktahuan dan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Baik, yang berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Penelitian ini melibatkan 45 pelaku UMKM di Jawa Barat dan hasilnya menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sudah valid serta reliable. Artinya semua pertanyaan dalam kuesioner benar-benar bisa mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan tepat, konsisten, dan tanpa bias.
Dari analisis regresi linear berganda, kebijakan pajak terbukti punya pengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman wajib pajak UMKM, bahkan jadi faktor paling kuat. Kebijakan yang jelas, transparan, dan bermanfaat nyata bagi UMKM. Ternyata bisa mendorong mereka lebih paham soal kewajiban pajaknya. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan nggak berpengaruh signifikan secara sendiri-sendiri. Ini menandakan bahwa sosialisasi yang ada belum maksimal, entah karena kurang efektif atau belum menjangkau UMKM dengan baik. Kemudian ada saran yang pertama, pemerintah juga harus melakukan kegiatan sosialisasi pelatihan dan pendampingan pajak bukan hanya di daerah kota saja, tapi juga di daerah tingkat desa dan kecamatan, supaya pelaku UMKM di wilayah terpencil memperoleh akses informasi pajak yang setara. Yang kedua, bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini, khususnya terkait kewajiban untuk pembayaran pajak UMKM. Pemahaman yang baik juga akan membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat menghindari sanksi serta mendukung keberlangsungan usaha. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jenis usaha di berbagai wilayah yang akan menjadi objek penelitian, sehingga data yang didapatkan bisa lebih banyak dan bervariasi. Yang terakhir, bagi wajib pajak atau masyarakat, diharapkan menyadari bahwa kepatuhan bayar pajak itu penting dan perlunya memanfaatkan sosialisasi ataupun penyuluhan perpajakan yang telah diselenggarakan oleh pihak terkait guna untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran terkait kepatuhan perpajakan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.